Dinda Alfiani. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat. Dalam kondisi pandemi seperti ini, bukan berarti kita tidak belajar, tapi kita masih bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran kelas 9, saya ingin memberitahu materi apa saja yang akan kita pelajari di semester ganjil ini. Yang pertama itu adalah, di sini. Nah, yang pertama adalah sistem reproduksi pada manusia. Nanti akan kita bahas materi ini. Yang kedua adalah perkembangan pada tumbuhan dan juga hewan. Yang ketiga adalah pewarisan sifat atau hereditas, yaitu keturunan. Dan yang terakhir adalah listrik. Di sini listrik nanti akan kita pelajari ada dua bagian, yaitu listrik statis dan juga listrik dinamis. Kita akan masuk materi yang pertama, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Apa itu reproduksi? Mungkin kalian sudah mengetahuinya, atau mungkin kalian bertanya, apa itu reproduksi? Reproduksi itu adalah proses biologis pada makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru dari jenis mereka sendiri. Kenapa? Karena reproduksi ini adalah cara manusia untuk menghasilkan keturunannya atau dengan cara berkembang biak. Tujuannya yang pertama, berkembang biak. Satu, menghasilkan keturunan. Yang kedua, yaitu dapat mewariskan sifat-sifatnya dari induk ke keturunannya. Lalu yang ketiga adalah mempertahankan keturunannya sehingga tidak punah. Setelah itu saya akan menjelaskan bagian-bagian reproduksi pada laki-laki maupun pada perempuan. Kenapa? Karena manusia itu berkembang biak secara seksual. Seksual sendiri itu adalah harus bertemu antara kelamin jantan dan juga kelamin betina. Kelamin jantan yaitu sperma, sedangkan kelamin betina yaitu ovum. Di sini akan terjadi yang namanya proses fertilisasi. Di sini ada organ reproduksi pada pria, dibagi menjadi dua, ada bagian luar dan juga ada bagian dalam. Bagian luar itu terdiri dari penis dan skrotum. Dalamnya itu ada testis, epididymis, vas deferens, uretra, lalu ada kelenjar-kelenjar yang dihasilkan, ada vesikula seminalis, lalu ada juga kelenjar prostat, dan yang terakhir adalah kelenjar Kopler. Kalian harus tahu pembagiannya ini biar bisa mengetahui yang mana bagian luar dan mana bagian dalamnya. Ini adalah struktur dari reproduksi organ laki-laki. Nah, kita bahas dari yang bagian luar dulu, yaitu penis. Di mana penis ini adalah sebagai alat kopulasi untuk memasukkan sperma. Dan di penis ini terdapat yang namanya saluran uretra. Saluran uretra itu adalah saluran yang mengeluarkan sperma dan juga urin. Selanjutnya adalah skrotum. Nah, ini adalah bagian dari skrotum. Di dalam skrotum itu ada testis. Jadi skrotum itu sebagai pembungkus testis yang berfungsi melindungi testis dan mengatur suhu agar sesuai bagi spermatozoanya. Selanjutnya adalah bagian dalam yang dimulai dari testis. Testis itu adalah tempat pembentukan sperma dan juga hormon testosteron. Kalian harus ingat bahwa laki-laki itu menghasilkan yang namanya hormon testosteron. Jadi kalau ada pertanyaan tentang di mana tempat pembentukan sperma, tempat pembentukan sperma itu adalah di testis. Dan nama prosesnya adalah spermatogenesis. Selanjutnya ada epididymis. Nah, ini adalah saluran yang di luar dari testis, di mana dia berfungsi sebagai tempat pematangan sperma sementara dan juga tempat penampungan sperma sementara. Lalu ada saluran vas deferens yang ini, kalau kalian bisa lihat di sebelah sana itu ada saluran vas deferens yang panjang, di mana dia berfungsi untuk menyalurkan sperma ke vesikula seminalis dan pematangan sperma. Lalu ada kelenjar-kelenjarnya. Tadi ada 3 yang sudah Ibu kasih tahu.
Yang pertama adalah vesicula seminalis. Ini bagiannya di sana. Ya, vesicula seminalis itu adalah getah berwarna kuning. Ya, ini sebagai nutrisi bagi sperma. Lalu kelenjar prostat. Nah, ini kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini adalah getah putih yang bersifat asam, dan juga yang terakhir adalah kelenjar Cooper atau bulboretralis. Nah, ini dia bersifat alkali sehingga dia dapat atau mampu menetralkan suasana asam dalam uretra. Ini adalah struktur dan fungsi dari organ reproduksi pada laki-laki. Selanjutnya adalah organ reproduksi pada wanita. Sama dengan laki-laki, dia dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagian luar itu ada vulva dan juga vagina. Kalau bagian dalam itu ada ovarium, fimbria, ada infundibulum, lalu ada oviduk atau tuba fallopi, rahim atau uterus, dan yang terakhir adalah mulut, rahim atau cervix. Nah, ini adalah strukturnya. Kita mulai dari yang luar, yaitu ada vulva. Vulva itu ada yang terdiri selubung dari vagina yang terdiri dari mons pubis, labia, klitoris, dan juga ada saluran kemihnya. Kalau vagina ini adalah bagian yang elastis, di mana vagina ini berfungsi sebagai tempat keluarnya janin dan juga tempat keluarnya darah pada saat proses menstruasi, dan yang terakhir adalah tempat masuknya sperma. Bagian dalam, kalian bisa lihat gambar ini sudah jelas. Kalau bagian dalam dari organ reproduksi pada perempuan, yang pertama kita bahas yang ovarium terlebih dahulu. Ovarium ini ada jumlahnya sepasang, ada di sebelah kanan dan juga ada di sebelah kiri, di mana ovarium ini berfungsi sebagai proses pembentukan sel telur atau ovum, dan juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kalau tadi laki-laki dia menghasilkan hormon testosteron, kalau pada perempuan dia menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Jadi saya harap jangan sampai tertukar. Proses pembentukan sel telur tadi di ovarium, ya, di ovarium, namanya adalah oogenesis. Kalau tadi pembentukan testis yaitu spermatogenesis. Selanjutnya, fimbria itu adalah silia-silia lembut yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah matang. Bagi perempuan, setiap bulannya pasti dia akan pelepasan sel telur yang telah matang. Ya, pelepasan sel telur yang telah matang ini disebut dengan proses ovulasi. Nah, sel telur yang matang keluar lalu ditangkap oleh fimbria dan ditampung oleh infundibulum. Infundibulum itu adalah yang berbentuk corong dekat dengan fimbria. Lalu sel telur ini akan bergerak menuju yang namanya saluran oviduk. Sepanjang ini adalah saluran oviduk. Saluran oviduk ini berfungsi sebagai tempat proses fertilisasi, yaitu bertemunya sel telur dengan sel sperma. Terus apa yang terjadi jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma? Kalau sel telur tidak dibuahi oleh sperma, dia akan mengalami peluruhan dinding sel, ya, dinding rahim. Akan terjadinya proses menstruasi. Lalu rahim, mana rahim? Ini dia. Rahim itu di sini atau uterus. Di sini adalah tempat pertumbuhannya embrio selama 9 bulan 10 hari. Setelah itu ada cervix, yaitu saluran yang menghubungkan uterus dan juga vagina sebagai tempat keluarnya bayi atau janin. Nah, itu dia penjelasan materi untuk hari ini pada pelajaran sistem reproduksi pada manusia. Mungkin besok minggu depan akan membahas tentang proses pembentukan sperma dan juga ovum dan penyakit yang menyerang sistem reproduksi pada manusia. Ibu harap semoga kalian bisa memahami dan mengerti. Kalau bisa materi ini kalian catat di buku catatan. Ya, untuk anak-anak ibu tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pada saat kalian keluar mencuci tangan,
memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.